Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kalam dan pembagiannya. Al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufid bil wad'i Arabi faidatan tammatan yahsunu as-sukutu 'alaiha. Kalam adalah secara intinya kalam adalah lafaz yang tersusun secara berfaedah dan diucapkan dengan sengaja dengan bahasa Arab. Jadi, sesuatu itu disebut dengan kalam, dinamakan dengan kalam apabila memenuhi 4 syarat. Yang pertama yaitu lafaz. Jadi, kalimatnya itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Kemudian, murakkab. Murakkab itu maksudnya tersusun dari dua kata atau lebih. Kemudian mufid, yaitu berfaedah. Maksudnya, dia itu kalimatnya itu menyampaikan informasi secara jelas, tidak mengakibatkan pertanyaan bagi si pembaca atau pendengar. Kemudian bil wad'i, maksudnya itu disengaja dalam pengucapannya. Kemudian kalam, pembagian kalam itu ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Apa itu isim? Isim adalah kalimat yang menunjukkan arti dengan sendiri yang tidak tersusun dengan zaman, tidak terkait dengan waktu. Contohnya, Zaidun qa'imun, ana adhabu ilal madrasati, aqra'u hadzal kitab. Semua contoh-contoh tersebut tidak terpaut dengan waktu. Zaidun, ana, dan hadza. Kemudian fi'il. Fi'il yaitu kalimat yang menunjukkan arti yang bersamaan dengan zaman. Contoh, Zaidun qa'imun, ana adhabu ilal madrasati, aqra'u hadzal kitab. Qa'imun, berdiri. Kapan berdirinya? Adhabu, pergi. Saya pergi. Di situ fi'il mudhari'. Jadi nanti akan dijelaskan lebih lengkap tentang pembagian fi'ilnya. Kemudian yang ketiga dari pembagian kalam yaitu huruf. Huruf adalah kalimat yang menunjukkan arti dalam kalimat lain, tidak bisa berdiri sendiri. Contoh, ila. Jika ila tidak digandengkan dengan kalimat kata lain, ila saja, dia itu tidak berfaedah. Maka dia digandengkan dengan kalimat lain. Menjadi seperti ini. Ana adhabu ilal madrasati. Saya pergi ke sekolah. Kemudian contoh lain, adrusu fil madrasati, su'aitu ala sut'i. Kemudian pembahasan yang selanjutnya tentang al-alamatul ismi, tanda-tanda isim. Yang pertama yaitu kemasukan huruf jar. Contohnya adhabu ilal madrasati. Di sini huruf jarnya ilah, maka al-madrasati ini adalah termasuk isim. Kemudian adrusu fil fasli. Fi-nya ini huruf jar, maka al-fasli adalah isim. Kemudian marartu bi Zaidin. Di sini ada bi ini adalah huruf jar, maka Zaid adalah isim. Kemudian tanda yang kedua yaitu tanwin. Tanwin itu ada bermacam-macam, ada dhamma tanwin, ada kasrah tanwin, ada fathah tanwin. Di sini saya memakai contoh Zaidun qa'imun. Maka Zaidun adalah termasuk isim. Kemudian marartu bi jawarin, ya tabibatun. Kemudian tanda-tanda yang ketiga yaitu kemasukan alif lam. Contoh ausilu al-bataqah, aknusu al-bilato. Kemudian akwi al-malabisa, atbaqa al-bilato dan al-malabisa ini termasuk isim karena kemasukan al.
Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu al-alamatul fi'li. Tanda-tanda fi'il. Ada 4. Yang pertama yaitu qad. Contohnya qad qama Zaidun, qad yaqumu Zaidun, dan qad dirasatun Fatimatun. Qad itu ada yang masuk pada fi'il dan ada yang masuk pada fi'il madhi dan ada yang masuk pada fi'il mudhari'. Contoh yang masuk pada fi'il madhi itu yang pertama qad qama Zaidun. Kemudian yang masuk pada fi'il mudhari' itu ada 2 di sini. Qad yaqumu Zaidun dan qad yaqumu Zaidun ini termasuk yang fi'il mudhari'. Kemudian sin. Sin ini bermakna akan. Sin dan saufa ini bermakna akan, tapi ada perbedaannya. Kalau sin itu bermakna akan dalam waktu dekat. Kalla saya'lamun. Sayaqumu Zaidun dan sayadhabu Amrun. Itu contoh-contohnya. Kemudian kalau saufa itu bermakna akan dan akan dilakukan dalam jangka waktu panjang. Contohnya saufa yaqumu Zaidun. Kalla saufa ta'lamun. Saufa yadhabu Amrun. Kemudian tanda-tanda yang keempat yaitu ta ta'nis sakinah. Contoh qamat Hindun, qalat namlatun, fa'aqbalat imra'atuhu fi surratin fasakkat wajhaha. Kemudian pembagian fi'il itu ada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Fi'il madhi adalah kata kerja yang sudah lampau, sudah dikerjakan. Contoh, qamat Hindun, qama Zaidun, nasra Amrun. Kemudian fi'il madhi adalah fi'il yang akan dikerjakan atau sedang dikerjakan. Seperti yadhabu Amrun, yaqumu Zaidun, dan ausilu al-bataqah. Di sini dapat ditandai dengan masuknya huruf mudhari'ah seperti ya, alif, nun, dan sebagainya. Kemudian contoh yang ketiga yaitu fi'il amr. Fi'il amr adalah kata perintah, kalimat perintah. Di sini contohnya unzur ila hadzal kitab, iqra hadhihi riwayah, yaghsil malabisa. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu alamatul huruf, tanda-tandanya huruf. Tanda-tandanya huruf itu tidak menerima tanda isim dan tidak menerima tanda fi'il. Huruf sendiri itu ada 2 secara garis besar, yaitu mabani dan ma'ani. Mabani ini huruf-huruf hijaiyah biasa seperti alif, ba, ta, sa itu. Kemudian huruf ma'ani itu ada 2, mukhtasad dan ghairu mukhtasad. Mukhtasad itu ada 2. Ada yang khusus kepada fi'il dan ada yang khusus kepada isim. Huruf yang khusus pada fi'il itu seperti huruf nasab dan jazm, seperti lan. Kemudian yang khusus kepada isim itu ada huruf jar, seperti huruf jar, min, ila, an, ala, fi, rubah, dan seterusnya. Kemudian ghairu mukhtas itu huruf yang masuk kepada isim dan fi'il. Jadi bisa masuk kepada dua-duanya, isim dan fi'il. Seperti waw, fa, dan tsumma, hal, bisa, dan juga hamzah istifham. Syukran, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.